Bapak, Ibu, teman-teman yang saya hormati, Bu Heti mungkin mic-nya semua di mute dulu ya, di mute dulu ya. Baik, Pak. Ya, di mute dulu, Bu. Baik. Yang saya hormati Pak Bapak dulu itu. Pak Kadis kena. Pak Kadis hilang suaranya, Pak. Hilang, iya. Ya. Baik. Agar mungkin Bu Heti di mute semua ya. Kalau saya mute, Bapak ulangi. ikut mute juga, Pak. Iya. Mute satu-satu aja. Gitu. Satu-satu aja. Baik, saya lanjutkan ya. Soalnya feedback saya. Baik. Yang saya hormati Pak Sekretaris, teman-teman Kepala Bidang, para Kepala UPT, Bapak Ibu Kepala Cabang Dinas Provinsi Kalimantan Utara, dan Bapak Ibu teman-teman semua, para pengawas sekolah yang saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Sehat semua. Sehat, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya. Baik. Semoga semuanya sehat. Dan pagi ini kita bisa bertemu melalui Zoom meeting. Saya sengaja mengambil kesempatan pagi ini. Ya, sebenarnya jam 7:30 tadi, ya, cuman ada 1-2 yang harus kita tunggu kehadirannya. Tapi alhamdulillah semuanya bisa hadir. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, pagi ini sengaja saya meminta untuk melakukan pertemuan, dan memang secara formal pertemuan dengan teman-teman para pengawas ini belum pernah dilakukan. Nah, menginjak 4 bulan, menjelang 5 bulan saya melaksanakan dinas pendidikan, saya memandang perlu untuk bertemu dengan Bapak Ibu teman-teman pengawas, sekaligus menghadirkan semua pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan pendidikan. Karena itu saya menghadirkan sekretaris, para kepala bidang, kepala UPT, kepala cabang. Maksud pertemuan ini nanti adalah yang pertama, saya ingin menyampaikan kebijakan umum, arah kebijakan umum dalam pelaksanaan tugas sebagai pelaksana tugas kepala dinas. Harapannya ini bisa diinternalisasi sehingga kita memiliki pandangan yang sama terhadap apa yang akan kita kerjakan ke depan. Terus yang kedua, mencermati segala fenomena yang ada dan hasil diskusi dengan Korwas dan teman-teman pengawas, lahir sebuah gagasan dari saya bahwa dalam menjalankan segala kebijakan dan aturan dalam penyelenggaraan pendidikan, apalagi di masa pandemi COVID-19, dipandang perlu untuk membuat panduan-panduan. Sehingga panduan-panduan ini nanti dijadikan guidance bagi sekolah-sekolah dalam pelaksanaannya. Nah, saya mencermati bahwa 17 pengawas kita memiliki kompetensi yang baik, memiliki keahlian dan pengalaman yang banyak. Karena itu saya meminta nanti setelah pertemuan atau pengantar atau penyampaian dari saya, pertemuan ini dilanjutkan ya dari pengawas untuk pengawas, mendiskusikan beberapa hal, dan yang paling penting nanti saya harapkan adalah outputnya. Outputnya adalah panduan-panduan. Nanti akan kita himpun, kita rapikan, nanti dibuatkan surat keputusan untuk kemudian dipakai
menjadi panduan bagi sekolah-sekolah. Misalnya tentang penyusunan RPP, tentang apa yang harus dilakukan guru, apa persiapan guru, bagaimana tata kelola, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya kira nanti mengarah semua kepada 8 standar pelaksanaan pendidikan. Nah, panduan dimaksud saya harapkan nanti nggak usah jelimet lah gitu ya. Yang penting itu mudah dipahami, mudah dimengerti, dan pada akhirnya mudah dilaksanakan. Mudah dilaksanakan artinya yang membaca pun paham. Dan akhirnya nanti pada saat mengevaluasi, kita pun punya standar-standar. Nah, tidak bisa kita pungkiri, hal yang paling sederhana pada masa pandemi dilaksanakan belajar dari rumah. Ada yang melalui proses daring, ada melalui luar jaringan. Akhirnya sekolah ya baru dalam pelaksanaan pembelajaran saja berbagai macam model itu baik ya untuk kreativitas. Hanya saja mungkin perlu ada panduan dan standar. Belum lagi kita bicara bagaimana evaluasi penilaian dan sebagainya. Nah, itulah maksudnya sesi kedua nanti. Ya, silahkan nanti dipandu oleh Korwas, teman-teman pengawas berdiskusi secara baik, menuangkan gagasan, ide, atau pengetahuan, kompetensi, dan pengalamannya. Dan saya harapkan nanti panduannya bisa selesai dengan baik. Dan ini hasil karya ya, hasil karya inovasi juga, pengawas untuk menyusun panduan-panduan dimaksud. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, pada kesempatan pertama ini saya akan menyampaikan tentang arah kebijakan. Terutama selama saya masih dipercaya menjadi pelaksana tugas kepala dinas. Ini saya anggap penting ya, untuk saya sampaikan agar di dalam pelaksanaan tugas-tugas kita terjadi sinergitas yang baik, terjadi kesamaan visi yang baik. Nah, karena itu saya akan menyampaikan secara singkat dan saya sudah menuangkannya dalam sebuah diagram lah, alur pikir, dan mohon Bu Heti bisa di-share screen. Ya, kita menunggu sebentar ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Belum tampil Bu ya? Terlihat di sini. Di sini sudah, Pak. Tunggu, masih. Sudah ya? Masih proses. Di teman-teman sudah tampil semua? Sudah, Pak. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, ini bawahnya nggak kelihatan Bu ya? Bisa digeser atau dikecilkan? Baik. Bapak Ibu teman-teman semua, sebagaimana kita maklumi bahwa saat ini ya, dan ke depan ketika kita menghadapi perubahan dunia global yang sangat kompetitif dan begitu cepat berubah, maka diperlukan adaptasi, diperlukan penyesuaian, diperlukan cara-cara kerja baru yang bisa mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat. Berbicara tentang pendidikan, tentu kita bicara tentang bagaimana masa depan yang akan dihadapi. Masa depan ini tentu kita hanya bisa memprediksi bagaimana dunia ekonomi saat yang akan datang, bagaimana dunia industri saat yang akan datang.
bagaimana teknologi saat yang akan datang. Bagaimana di berbagai bidang kondisi yang akan dihadapi, utamanya oleh anak-anak kita. Nah, dari perjalanan kita semua lah saya kira, termasuk saya, bahwa termasuk pendapat berbagai para ahli, menghadapi masa depan itu dibutuhkan kompetensi-kompetensi, dibutuhkan kemampuan-kemampuan. Kemampuan dimaksud saat ini bagi kita semua sebagai pelaku-pelakunya, tapi di masa yang akan datang adalah menyiapkan kompetensi-kompetensi bagi anak-anak didik kita atau siswa. Secara singkat saya ingin mengatakan bahwa apapun kebijakan, apapun pelaksanaan tugas, apapun yang kita lakukan saat ini sebagai pemangku kepentingan, sebagai pelaku atau yang menjalankan tugas-tugas di bidang pendidikan, sudah sepatutnya semua itu adalah sebagai end user-nya atau sebagai penerima atau ya yang menerima produk dimaksud adalah siswa. Ujungnya adalah sebenarnya untuk siswa atau anak-anak didik atau peserta didik. Nah, mereka inilah yang kemudian harus disiapkan untuk menghadapi masa depan. Secara singkat saya ingin mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan saat ini ya, semasa kita diberi amanah untuk melaksanakan tugas ini, saya ingin kita semua berorientasi pada ujungnya, end user-nya adalah siswa. Nah, siswa yang seperti apa ya ketika mereka nanti memasuki dunia nyata, dunia kerja, dunia masa depan, yang pasti beberapa kompetensi yang diperlukan pada saat itu bisa dipastikan untuk menghadapi perubahan-perubahan dari berbagai teori, pengalaman, best practices, bahwa ternyata di samping pengetahuan dan keterampilan mereka, ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh mereka, yaitu membangun jiwa yang inovatif, mencari cara-cara baru dalam melaksanakan apapun lah tugas yang mereka atau kerjaan yang mereka hadapi di masa yang akan datang. Yang kedua, soal kreativitas. Yang ketiga, harus komunikatif, berkomunikasi, membangun jejaring, networking, kemudian berkarakter. Berkarakter ini mengembangkan peduli terhadap sesama, memiliki rasa empati, berintegritas, dan sebagainya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya memiliki daya saing atau jiwa kompetitif. Saya kira sebentar. Ya, maaf. Tadi saya harus keluar sebentar. Ya, mungkin sedang ada persiapan geladi. Ya, tapi nggak apa-apa. Begitulah pemimpin ya, harus menghadapi siap segala sesuatunya. Tadi pagi-pagi saya terlambat. Maaf gitu ya. Saya harus mengisi listrik kantor dulu. Ya. Baik. Bapak, Ibu, teman-teman semua, saya lanjutkan. Nah, kompetensi ini saya kira banyak sekali lah yang positif yang harus dimiliki siswa dalam rangka menghadapi masa depan.
masa depan yang kita bisa bayangkan ya, penuh dengan dinamika yang begitu cepat terhadap perubahan-perubahan. Karena itu dibutuhkan kompetensi-kompetensi masuk. Nah, ini yang saya maksudkan. Sekarang kita yang melaksanakan tugas-tugas di bidang pendidikan termasuk kebudayaan di dalamnya, ya, memiliki tugas untuk menyiapkan siswa-siswa ini memasuki masa depan dimaksud. Nah, sebagaimana yang saya tampilkan, ini adalah sebuah komponen-komponen yang ada di dalam penyelenggaraan pendidikan. Bahwa ketika kita bicara pendidikan, saya bisa menginventarisir beberapa pelaku-pelaku penting dalam mengawal manajemen pendidikan dimaksud. Karena itu saya menuliskan di sana ada sekretariat, ada bidang-bidang yang ada di Dinas Pendidikan, ada cabang-cabang dinas, ada unit pelaksana teknis UPT, ada kepala sekolah yang mengelola sekolah, memanajeri sekolah, mengepalai sekolah, menjalankan manajemen sekolah, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya juga ada guru-guru yang kita tahu memiliki peran strategis, termasuk asosiasi-asosiasi. Asosiasi-asosiasi yang dimaksud adalah apakah itu musyawarah kepala sekolah, apakah itu musyawarah guru mata pelajaran, apakah itu lembaga-lembaga formal lainnya, LPMP dan sebagainya, ada ikatan guru dan sebagainya, ada PGRI dan sebagainya. Nah, termasuklah di dalamnya ada pengawas. Nah, saya kira semua komponen-komponen yang saya sebutkan tadi, atau mungkin yang belum tercantum di dalam komponen-komponen dimaksud, yang bisa saya satukan dalam sebutan asosiasi, ini memiliki, ya, bersama kepala dinas memiliki peran yang harus bersinergi, harus fokus, yang ujungnya adalah untuk manfaat bagi siswa. End user-nya adalah siswa. Ini yang saya maksudkan. Nah, tentang ini, ya, tentang semua komponen yang saya maksudkan tadi, ini yang harus digerakkan, harus digerakkan secara bersama-sama, harus di manage secara bersama-sama, sehingga memiliki gerakan dan tujuan yang fokus pada apa yang ingin kita capai. Apa yang kita ingin capai tadi, itu yang saya maksudkan adalah menuju kepada siswa. Siswa untuk apa? Memiliki kompetensi sebagaimana yang disebutkan tadi. Untuk apa? Untuk menyiapkan mereka menghadapi dunia nyata, dunia kerja, dunia masa datang yang kita tidak tahu persis nanti perubahannya seperti apa. Tapi yang pasti bahwa pada saat itu orang semua harus memiliki jiwa inovatif, harus kreatif, harus pintar berkomunikasi, membangun jejaring atau networking, memiliki integritas, rasa empati, peduli sesama, dan tentu memiliki semangat jiwa kompetitif. Ya. Nah, karena itulah Bapak Ibu semua, ya, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan pagi ini, saya sengaja mengundang semua komponen dimaksud. Karena tugas saya adalah untuk menyampaikan apa arah kebijakan, apa arah atau strategi kepemimpinan yang harus saya internalisasi,
saya transformasi kepada kita semua. Karena itu pagi ini saya mau bicara 6 poin, ya, setidaknya 6 poin. 6 poin ini yang pertama adalah tentang penyesuaian paradigma. Saya tidak ingin mengatakan perubahan paradigma, ya, karena saya pikir bahwa sesungguhnya ini sudah berjalan, cuman perlu revitalisasi, perlu penguatan lagi, perlu penyamaan pandangan. Nah, penyelesaian paradigma yang saya maksudkan adalah bahwa kita semua, termasuk saya, tidak lagi berpikir sebagai penguasa, tidak lagi berpikir sebagai eksekutor, tidak lagi berpikir sebagai regulator yang hanya berpikir bagaimana melaksanakan hanya ketentuan-ketentuan gitu ya, menjadi orang yang bisa hanya memerintah, tetapi mari kita melakukan penyesuaian dengan dari arah penguasa menjadi orang yang melayani. Nah, itu yang saya maksudkan. Saya ingin kita semua melakukan penyesuaian paradigma penyelenggaraan pendidikan ini dengan jiwa yang melayani, dengan menjadi seorang pelayan lah. Termasuk saya adalah pelayan para siswa. Dan kita semua, pelayan dimaksud adalah sebenarnya sebuah paradigma untuk bagaimana kita semua terfokus pada cara atau strategi untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Saya selalu menyampaikan di berbagai kesempatan, dalam hal memberikan layanan dimaksud, salah satu strategi yang bisa digunakan adalah mengembangkan rasa empati. Nah, karena itulah, Bapak Ibu, teman-teman semua, sekaligus saya laporkan, ketika pertama kali saya melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas kepala dinas, pelaksana harian pada saat itu, saya mengembangkan komunikasi terbuka dengan berbagai pihak. Ini dimaksudkan agar kita mengetahui, kita bisa berempati, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, karena itulah segera diambil langkah-langkah ketika ditemukan persoalan adanya keterlambatan terhadap pembayaran gaji atau honor guru tidak tetap dan PTT di sekolah-sekolah. Kondisi saat itu mereka menerima gaji 3 bulan sekali, ada yang bahkan 5 bulan. Nah, saat ini mereka sudah bisa menerima gaji setiap bulan. Nah, itu yang lahir yang saya maksud dengan berempati, mencari sesuatu atau merasakan sesuatu agar kita bisa menemukan harapan-harapan orang lain. Itu contoh-contoh yang saya maksudkan. Yang berikutnya adalah tentang penetapan SK untuk pertama kali pengangkatan dalam jabatan guru. Ada persoalan. Teman-teman guru yang dulunya menerima TPP sebagai guru, hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat bahwa mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat dibayar TPP-nya sebagai guru. Akhirnya dibayar sebagai staf. Selisihnya lumayan, 1,5 juta kalau saya tidak keliru. Nah, alhamdulillah itu juga sudah kita selesaikan. Saya ingin menginternalisasi bahwa saya membayangkan dan kawan-kawan juga membayangkan seandainya kita menjadi mereka. Itu ada harapan-harapan yang bisa kita temukan. Nah, saya kira beberapa hal lainnya juga
terjadi untuk dilakukan perubahan dan penyesuaian. Nah, ini yang saya maksudkan. Saya ingin mengajak semua teman-teman yang hadir di pertemuan ini untuk mengembangkan pandangan yang sama, bahwa mari kita semua memposisikan diri sebagai pelayan, melayani. Jadi dengan cara demikian, saya berharap bahwa kita akan menemukan persoalan-persoalan, kita akan menemukan masalah-masalah yang sesungguhnya merupakan harapan dari orang-orang yang kita layani. Nah, kalau kita runut sih banyak sekali ya, termasuk para guru dan termasuk siswa ya, sebagai end user daripada arah kebijakan pendidikan ini. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya samakan arah kebijakan ini, yang kedua adalah bahwa ada pendapat, ada hasil penelitian, ada hasil pengalaman bahwa sudah tidak bisa lagi kita menyelesaikan persoalan-persoalan baru dengan cara-cara lama. Nah, itulah yang disebut dengan melakukan inovasi. Nah, saya ingin menyampaikan atau melakukan sharing kepada Bapak Ibu teman-teman semua bahwa dalam hal menghadapi perubahan yang begitu cepat, ya, terutama perubahan seiring dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya saat ini, maka kita perlu melakukan penyesuaian atau mencari cara-cara kerja baru yang selain inovatif juga bersifat proaktif. Saya kira saya pernah menyampaikan ini. Nah, dua hal yang ingin saya garis bawahi dalam kata inovasi ini, inovatif dan proaktif. Kalau inovatif itu menemukan cara-cara baru, cara-cara kerja baru yang lebih memiliki manfaat baik dari kecepatan waktu, penggunaan sumber daya, kemudian rentang kendali dan sebagainya. Nah, hal yang bersifat inovatif ini bisa kita peroleh minimal dengan 3 cara. Yang pertama, yang paling sederhana adalah kita mencari peluang karena memang aturannya ada, hanya saja belum dilaksanakan. Atau yang kedua, aturannya sudah ada dan sudah dilaksanakan oleh pihak lain. Tetapi kita kemudian melakukan pengamatan, mengamati, atau kemudian kita meniru, dan atau kemudian kita memodifikasinya. Saya kira itu juga cara kedua. Kalau pertama tadi karena memang ada aturannya dan sudah dilaksanakan orang. Yang ketiga yang kedua sudah ada aturannya, sudah dilaksanakan orang, kemudian kita amati, kita tiru, kemudian kita modifikasi. Nah, kemudian satu lagi ada pula inovasi yang sifatnya sangat original, yang sama sekali belum pernah dilaksanakan oleh orang lain atau lembaga lain, dan memang juga lebih hebat lagi kalau kemudian itu dijadikan sebuah regulasi baru, khususnya di dunia pendidikan. Nah, itulah teman-teman semua yang muaranya nanti adalah menciptakan sesuatu yang baru yang
manfaatnya bisa membuat segala sesuatu itu lebih mudah, lebih singkat, dan lebih mudah diperoleh oleh orang lain. Nah, kemudian dalam inovasi ini, yang saya maksudkan juga ada yang sifatnya proaktif. Proaktif ini tidak menunggu, justru kita mencari segala sesuatu. Ya. Jadi dari hari ke hari kita melakukan problem analisis, melakukan pencermatan terhadap masalah-masalah, terhadap fenomena-fenomena yang ada. Saya yakin dari situlah kemudian nanti muncul gagasan-gagasan baru. Baik, kemudian yang ketiga, saya ingin menyampaikan arah kebijakan kepemimpinan saya adalah mengembangkan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini adalah perpaduan dari berbagai aspek. Jadi, jangan ada ketegangan, jangan ada kekakuan dalam kita membangun hubungan dengan siapapun. Ya, termasuk utamanya dengan sekolah-sekolah yang di dalamnya ada kepala sekolah dan guru-guru. Dan termasuk ujungnya adalah untuk siswa. Nah, hari ini hadir teman-teman pengawas. Ya, sebenarnya kata pengawas itu saya sebenarnya kurang sejak dulu ya. Tetapi saya lebih melihat kepada fungsi lah. Jadi fungsinya pembinaan. Ya, karena memang undang-undangnya menyebut pengawas, ya sudah kita ikuti ya. Setahu saya kalau namanya pengawas itu kayak inspektorat, BPKP, BPK, itu lembaga pengawasan. Yang sebenarnya memang menegakkan aturan, kalau aturannya tidak ditegakkan, maka terjadi pelanggaran. Kalau terjadi pelanggaran, maka ada hukuman. Nah, saya ingin mengembangkan sebuah pola kerja yang sifatnya kolaborasi. Saya ingin kita semua menjadi sahabat bagi sekolah-sekolah. Saya ingin kita semua menjadi mitra bagi sekolah-sekolah. Sehingga ketika kita datang ke sekolah, ya, termasuk saya, suasananya bisa cair, suasananya tidak kaku, dan tidak ada rasa dalam tanda kutip was-was takut gitu. Kenapa? Karena dari situlah kemudian kita bisa menangkap hal-hal yang saya maksudkan tadi. Menemukan fenomena-fenomena, menemukan hal-hal baru yang menjadi harapan-harapan teman-teman di satuan pendidikan, termasuk siswa. Di awal yang saya ceritakan tadi tentang penyelesaian kecepatan, gaji tenaga honor, guru tidak tetap, kemudian soal penilaian angka kredit, SK yang belum terbit, dan banyak sekali sebenarnya persoalan-persoalan yang bisa kita tangkap. Nah, ini dibangun dengan cara kolaborasi. Kolaborasi ini pengembangan terhadap komunikasi informal atau melakukan off-road personality. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, poin ketiga tentang kolaborasi ini saya harapkan nanti bisa berjalan, ya, bisa dikembangkan oleh teman-teman semua. Bahwa kehadiran kita dimanapun itu diharapkan. Kehadiran kita di sekolah, bertemu dengan guru, bertemu dengan siswa, bertemu dengan sesama kita, itu diharapkan orang. Jangan sebaliknya. Nah, itulah kemudian mari kita tanamkan bahwa kita semua adalah mitra dan pembina bagi satuan-satuan pendidikan. Baik, saya cepat saja. Kemudian yang keempat, arah kebijakan kita kemudian adalah bagaimana membangun kerjasama tim. Kerjasama tim ini dimulai dari satuan pendidikan
atau di sekolah-sekolah, guru antar guru bisa berkolaborasi, membentuk kerjasama tim. Kepala sekolah juga tidak hanya sibuk soal urusan administrasi, urusan keuangan, urusan manajemen. Guru juga nanti sibuknya di kelas untuk mengajar, habis itu keluar. Tentu perlu kita internalisasi, kita tularkan sebuah kerjasama tim. Artinya kepala sekolah juga bisa mengobservasi bagaimana proses pembelajaran yang ada di kelas. Ya, kita tahu bahwa hampir separuh waktu anak-anak itu kan apa yang dia dapatkan untuk menyiapkan masa depannya itu adanya di kelas. Apa yang disampaikan oleh guru, bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana metodenya, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita kembangkan di sekolah-sekolah. Intinya saling bercerita, berdiskusi, berkolaborasi, membentuk tim yang kuat. Itu saya kira sama halnya yang kita inginkan sebagaimana yang saya sampaikan pada pagi ini. Mungkin ada model, ada cara, ada teknik mengajar yang bagus yang bisa ditiru atau di-sharingkan antara guru satu dengan guru yang lain. Termasuk juga terhadap bagaimana pengembangan sekolah itu sendiri. Karena itu mari kita dorong sekolah-sekolah untuk inovatif, kreatif, sehingga ada sesuatu yang bisa dibanggakan, ditonjolkan oleh masing-masing sekolah. Seperti itu ya. Saya tahu ada sekolah tertentu, misalnya memiliki kekuatan dalam hal ketahanan pangan, misalnya, sehingga berkreasi membuat kebun, membuat kolam. Ya. Ada juga sekolah yang handal di bidang teknik gitu dan lain sebagainya. Ya, saya kira kerja sama tim ini yang saya maksudkan di sekolah pun harus demikian, antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah maupun guru-guru saling bahu-membahu, saling mengisi, yang semuanya ya harus bermanfaat bagi persiapan siswa menghadapi masa depan. Nah, kemudian poin yang kelima, manfaat program. Manfaat program yang saya maksudkan begini. Karena itu saya selalu bertanya, di dalam hal membuat sebuah program atau penyusunan anggaran. Yang saya maksudkan adalah agar semua kegiatan, demi kegiatan itu memiliki manfaat terhadap siswa. Memiliki korelasi, ujungnya itu outcome, bahkan paling bagus itu benefitnya, manfaatnya itu adalah untuk siswa. Nah, karena itu ya nanti sebentar jam 11 ya, jam 11 nanti saya akan hadir langsung mengikuti asistensi perubahan anggaran untuk melihat satu persatu gitu ya. Apakah kegiatan atau program atau kegiatan itu memiliki manfaat langsung. Pasti saya akan bertanya, ini manfaatnya bagi siswa apa, untuk kemajuan pendidikan apa, dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah, ya, karena semua hadir teman-teman pengawas, ini juga saya dapatkan karena saya melakukan pengamatan. Bahwa dalam melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah, saya mendengar pengawas masih ada yang menggunakan dana pribadi, kemudian ya tidak ada untuk pengembangan kapasitas. Ini sekaligus saya rangkaikan saja dengan poin yang ke-6, peningkatan kapasitas. Tahun 2009 ketika saya bertugas di dunia pendidikan di Tarakan, saya melakukan revitalisasi pengawas. Ya, pada saat itu menyiapkan program khusus untuk pengawas. Kenapa? Karena saya berpikir waktu itu
dalam konteks pembinaan ya, sekali lagi teman-teman, pembinaan bukan pengawasan, pembinaan mitranya sekolah, bahwa pengawas-pengawas harus memiliki kapasitas dan kompetensi yang lebih dari sekolah yang dibina. Nah, karena itulah untuk mendapatkan kompetensi yang lebih dimaksud, harus dilakukan peningkatan kapasitas. Jangan sampai kemudian nanti kepala sekolahnya, gurunya yang bolak-balik ikut pengembangan kompetensi, peningkatan kapasitas, pengawasnya yang tertinggal. Nah, saya mohon dukungan sebentar jam 11 saya akan hadir di Bapeda untuk mendorong ya, peningkatan kapasitas maupun tadi pendukungan terhadap tugas-tugas pengawasan. Nah, kemudian saya perlu mengingatkan lagi kepada semua teman-teman, kepala bidang dan sekretariat, agar dalam penyusunan program dan peningkatan kapasitas, ini agar benar-benar disusun, ya, nanti ya, terutama di 2021, kita susun sedemikian rupa termasuk cabang lah. Ya, saya kira pemberdayaan cabang juga menjadi bagian daripada apa yang ingin kita kerjakan ke depan. Tidak lagi kemudian terlalu banyak sosialisasi ini, sosialisasi itu ya, tapi lebih kepada pengembangan kapasitas dan terukur. Saya tidak ingin kemudian nanti kumpul-kumpul, dipaparkan, habis paparan tanya jawab, setelah itu pulang ke hotel. Nah, jadi mungkin bisa diterjemahkan maksud saya, ya, segala sesuatunya nanti lebih konkret ya, dan kemudian bisa memenuhi target ujungnya adalah end user-nya adalah siswa. Sepanjang untuk kepentingan ya, penyiapan siswa menghadapi masa depan, oke. Ya, memang kita ini kadang saya amati banyak sekali, hampir di setiap OPD itu, yang paling gampang itu melaksanakan kegiatan sosialisasi. Undang orang, cari narasumber, disampaikan ada peraturan baru, ada kebijakan baru, setelah itu tanya jawab, sudah selesai. Nah, saya kira seperti itu. Sebagai ilustrasi, kalau kita bicara nelayan, bicara petani, saya kira mereka tidak usah terlalu banyak dikasih sosialisasi tentang bagaimana bercocok tanam yang baik, tetapi maksud saya kasih mereka alatnya, kasih bibitnya, ajari mereka menanam langsung di lapangan cara baik. Nah, seperti itulah maksudnya. Dalam hal dunia pendidikan juga seperti itu. Nah, karena itulah di dalam perubahan ini juga saya mendorong untuk disiapkan penganggaran bagi pemberdayaan MGMP. Ada dana stimulan lah. Mudah-mudahan ini bisa diloloskan oleh Bapeda, ya, karena itu nanti saya akan hadir langsung. Dan MGMP juga harus memiliki output produk yang tersusun dengan baik, baru dikasih stimulan. Nah, bagi mereka nanti yang memiliki hasil karya yang baik, saya kira tahun berikutnya juga akan mendapatkan bonus-bonus supaya memacu keberadaan MGMP dimaksud sebagai tempat mereka sharing, berkolaborasi, mencari cara-cara pembelajaran, teknik mengajar yang baru, yang inovatif dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, itu yang menjadi bagian-bagian atau strategi-strategi yang ingin saya sampaikan, 6 poin ini, yang saya harapkan ini bisa terinternalisasi, bisa menjadi bagian visi kita bersama, yang keseluruhannya gitu ya, itu adalah pemenuhan terhadap pelaksanaan 8 standar pendidikan nasional.
Saya kira semuanya sudah ada aturannya, sudah ada bukan panduan, aturan-aturan birokrasinya, tetapi saya ingin ada muncul gagasan-gagasan baru, ada ide-ide baru, ada inovasi-inovasi baru. Karena itu saya persilahkan ya, sekretariat, bidang-bidang, UPT, kemudian cabang-cabang dinas, pengawas, sekolah, guru-guru, dan semua-semuanya untuk berkolaborasi, berinovasi, memperkuat kerja sama tim, tentu kemudian menyusun program-program yang outcome dan benefitnya harus jelas mengarah kepada ujungnya adalah siswa sebagai end user, kemudian melakukan peningkatan kapasitas, baik melalui diklat formal maupun dengan cara melakukan diskusi, sharing, dan sebagainya. Yang kesemuanya harus dilaksanakan dengan landasan paradigma kita semua adalah pelayan yang harus siap melayani. Nah, karena itulah pada kesempatan pagi ini saya merasa penting untuk menyampaikan ini, termasuk saya memikirkan keberadaan cabang-cabang. Saya meyakini bahwa maksud didirikannya cabang dinas itu adalah sebagai perpanjangan atau mendekatkan layanan kepada satuan pendidikan. Karena itu dia dibagi atas wilayah-wilayah. Nah, konsepnya adalah melakukan pendelegasian. Kemarin sudah kita lakukan pada saat penilaian angka kredit, itu sudah dilakukan secara bersamaan di masing-masing cabang. Kemudian melibatkan teman-teman penilai di wilayah masing-masing. Nah, silahkan bagi wilayah mempersiapkan untuk peningkatan kapasitas pada penilaian angka kredit. Karena itulah melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua teman-teman, baik sekretaris, kepala-kepala bidang, kepala UPT, kepala cabang, kepala sekolah, guru, dan pengawas atas capaian-capaian. Sudah banyak, ya saya yakin yang sudah dicapai, tapi juga tidak sedikit yang perlu kita lakukan penyesuaian dan penyempurnaan. Nah, karena itu bagi saya, menyamakan pandangan terhadap arah kepemimpinan dan arah kebijakan ini menjadi bagian yang penting, supaya dalam pelaksanaannya nanti kita bisa saling mengisi. Tentu kesemuanya ini ya menjadi komponen yang sangat menentukan terhadap bagaimana kita menyiapkan siswa-siswa kita, anak-anak kita, generasi-generasi kita untuk menghadapi masa depan. Ya tentu generasi demi generasi akan berganti. Nah, sekarang saat ini kita diberi kepercayaan untuk menjalankan roda pendidikan dan kebudayaan ini. Karena itu, mari kita bersinergi dengan 6 komponen yang saya sampaikan tadi, atau kemudian nanti silahkan ada yang menambahkan boleh, ya, sepanjang untuk menggerakkan roda pendidikan ini. Ya, semoga dan semua berorientasi pada manfaat yang bisa diterima siswa untuk menghadapi masa depan. Nah, khusus kepada teman-teman pengawas, saya ingin menyampaikan ya, bahwa hari demi hari kita akan meng-create inovasi demi inovasi. Karena itu jangan khawatir, semua akan kebagian front, semua akan kebagian kesempatan. Saya ingin menyampaikan bahwa ya, saya sudah melakukan dan akan melakukan pemberdayaan terhadap pengawas. Dan itu menjadi bagian dari arah kebijakan
kepemimpinan saya. Nah, karena itu silahkan ya, kalau ada gagasan-gagasan di teman-teman pengawas didiskusikan, disampaikan, nanti kita bahas bersama. Kalau kita kemudian menilai ini ada manfaatnya bagi sebuah kemajuan, sebuah cara, sebuah inovasi, ini bisa kita dorong untuk dilaksanakan. Demikian juga kepala-kepala bidang. Apakah pendidikan luar biasa, pendidikan menengah SMA maupun SMK, di bidang kebudayaan, di ketenagaan, maupun di UPT, termasuk di sekretariat, silahkan ya, untuk dikembangkan inovasi-inovasi baru, termasuk sekolah-sekolah. Ya. Saya memandang banyak SMK juga yang sudah inovatif. Kemarin, saya didatangi dari Bapeda. Mereka bertanya, dunia inovasi apa yang bisa yang sudah dilakukan oleh pendidikan. Jadi untuk menjawab itu, saya kira mari kita kembangkan inovasi-inovasi, cara-cara baru, hal-hal yang lebih kreatif dalam dunia pendidikan. Kemarin kita sudah mengembangkan peningkatan layanan pendidikan melalui sistem kredit semester atau SKS. Kemudian nanti kita lagi mengembangkan sekolah dengan layanan inklusif. Ada lagi vokasi pendidikan SMK, program SMK yang 4 tahun diploma 1, kemudian lain sebagainya. Saya kira di sekolah luar biasa juga silakan dikembangkan. Nanti polanya adalah ajukan kreativitas masing-masing. Nanti kita diskusikan, ya, kita nilai. Karena saya berharap bahwa setidaknya pada masa yang akan datang, tahun depan, itu ada inovasi baru yang dihasilkan oleh dunia pendidikan yang bisa mengangkat Kalimantan Utara menjadi provinsi yang inovatif. Saya kira mungkin itu yang saya dapat sampaikan, Bapak Ibu teman-teman semua. Saya sekarang sudah pukul 8:30 lewat jam 8 lewat 35 menit. Ya kira persis 1 jam saya berbicara, dan ini menjadi bagian arah kebijakan yang ingin saya sampaikan agar semua kita memiliki pandangan yang sama. Sekali lagi 6 poin dimaksud ya, yang saya harapkan mari kita melakukan penyesuaian paradigma ya, untuk menjadi pelayan bukan penguasa, kemudian mengembangkan hal-hal yang bersifat inovatif. Mari kita berkolaborasi, membangun kerjasama tim yang baik, kemudian menyusun program atau kegiatan yang manfaatnya mengarah langsung kepada kepentingan penyiapan siswa di masa yang akan datang, dan terakhir adalah melakukan pengembangan kapasitas, peningkatan kapasitas yang benar-benar juga mengarah pada pemanfaatan kemajuan dunia pendidikan, khususnya bagi end user atau para siswa untuk mereka menghadapi masa depan. Saya kira terima kasih semuanya. Sesuai dengan password pagi ini, saya berharap kita semua terus bersemangat untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Kepada seluruh teman-teman pengawas, ya, saya kira saya terima kasih sudah melakukan tugas-tugas, ya, melakukan pembinaan sekolah. Mari melakukan penyesuaian, ya, termasuk nanti ketika melakukan pembinaan ada form atau laporan ya, yang bisa dibicarakan, dan itu sangat kita perlukan dalam rangka menjadi salah satu bagian pengevaluasian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Utara. Saya kira demikian Bapak Ibu teman-teman semua, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Nanti setelah ini jam 9 saya akan melaksanakan tugas mewakili Bapak Gubernur untuk membacakan sambutan Pak Gubernur pada kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional PLS2N
ya, tingkat Provinsi Kalimantan Utara untuk sekolah luar biasa. Dan jam 11 nanti saya akan hadir langsung mengikuti asistensi anggaran perubahan 2020, yang salah satunya yang saya sampaikan tadi adalah melakukan keyakinan terhadap hal-hal yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Demikian Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eti, stop screen. Bu Eti, stop screen-nya, Bu. Ya. Bu Arinda, silakan. Baik, terima kasih Bapak PLT Kadis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita dengarkan bersama kebijakan dari Bapak Kepala Dinas. Pada intinya, kita semua yang ada di dalam pertemuan ini merupakan bagian dari komponen roda pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara ini. Kita semua yang ada di sini plus kepala sekolah dan guru sama-sama kita merupakan komponen dari roda pendidikan yang bergerak untuk fokusnya adalah kepada penyiapan siswa untuk masa depannya. Dan tadi kita sudah dengarkan bersama bahwa seluruh komponen ini kita semua ini mesti sama-sama bergerak bersama. Bergerak bersama ada 6 poin yang disampaikan oleh Pak PLT Kadis, 6 poin yang hendaknya kita sama-sama lakukan secara sinergis, yaitu yang pertama, kita sama-sama melakukan penyesuaian paradigma dari penguasa menjadi pelayan. Kita semua adalah pelayan. Yang kedua, kita sama-sama selalu berusaha melakukan inovasi-inovasi. Kemudian yang ketiga, tetap selalu berkolaborasi. Kemudian yang keempat, kita semua selalu bersama-sama untuk menggalang kerjasama tim. Kemudian yang berikutnya, kita juga semuanya sama-sama dalam menyusun program selalu memikirkan manfaatnya yang terutama untuk end user kita, yaitu siswa untuk penyiapan masa depannya. Dan terkait dengan itu juga kita semua sama-sama berupaya untuk meningkatkan kapasitas kita semua, sehingga kita seluruh komponen yang ada di dalam roda penggerak pendidikan di Kalimantan Utara ini bisa melaksanakan tugasnya mencapai tujuan yang diharapkan. Itu yang inti dari arah kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Kadis. Terima kasih sekali, Pak Kadis merupakan penggambaran yang sangat bagus sekali. Saya kira untuk kita semua bisa pahami dan kita bisa laksanakan bersama. Kemudian yang berikutnya, untuk kegiatan berikutnya kita akan langsung lanjutkan sesuai dengan arahan Pak Kadis. Kita di sini seluruh pengawas, kita semua akan berupaya membangun kerjasama tim. Kita juga akan bergerak bersama, melangkah bersama. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menyusun panduan yang akan dipakai oleh sekolah, dan itu juga menjadi indikator bagi kita nanti bisa menyusun instrumen sehingga pada waktu kita melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah itu kita mendasarkan pada standar yang sama. Standar yang sama inilah yang gunanya kita menyusun panduan yang akan kita susun bersama. Nah, untuk itu kita akan lanjutkan dengan sesi kedua yang akan dipimpin oleh Bapak Korwas kepada Pak Kadis dan Bapak Ibu semua dari para pejabat, yaitu Kacak, Kepala Bidang, dan sebagainya. Kami persilakan bisa untuk mengikuti atau bisa untuk melakukan tugas yang lain, tetapi untuk yang selanjutnya kita memang akan fokus diskusi penyiapan panduan yang akan dibuat bersama-sama oleh para pengawas. Baik, kepada Pak Har, kami persilakan. Terima kasih semuanya. Saya pamit ya. Yang lain-lain bisa meninggalkan tempat, melaksanakan tugas berikutnya. Silakan dan seluruh pengawas untuk melanjutkan kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bang Ades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kedua lagi. Biarnya. Itu tadi kode tadi. Lagi Zoom kan? Suaranya masuk? Agak masuk. Kita hadir nanti ya? Ya, Pak Agus juga nggak tahu. Nggak usah semua, terus baru minum sama bukan itu. Pak Kadis yang langsung hadir. Ayo. Sudah saya coba bikin sebisa saya, Pak. Nanti aku baca-baca dulu ya. Aku baca-baca dulu. Sebenarnya kita ini bukan SKPD sebetulnya. Iya. Semoga adanya di dinas ini barang. Iya. Ya. Seperti yang dari PD lain itu dinas sosial kita apa sebagai dokumen kita aja biar aja. Iya. Sama ini coba cek. Baca-baca. Daftar kebutuhan barang, kan ada pengadaan barang kita kan. Yang lalu nih? Lalu dan sekarang. Enggak, maksudnya ini pengadaannya sudah kan? Iya, ada yang sudah. Oh gitu. Ini jumlah Suara Pak Mustari. Mustari itu. Oh itu nominal. Mana Bu? Ini Mas Bapak tuh ini jumlahnya semua sama dengan yang tertera itu kan? Oh ya ya. Bu Heti. Pak Mustari, Bu Heti. Di telepon aja Pak Bahar. Bu Heti. Selesai. Ya mute dulu. Ya. Pak Haji. Ya. Pak Korwas. Ya. Ya, Pak. Katanya boleh ikut. Hah? Kata MC tadi itu kita boleh ikut. Iya, boleh. Iya, ya lanjut ya teman-teman ya. Nggak usah ikut. Terima kasih banyak sih. Ya. Pejabat-pejabat. Terima kasih banyak. Silahkan dilanjutkan. Ya, Pak Mustari. Ya, selamat melanjutkan teman-teman untuk membahas hal-hal sebagaimana arahan Pak Kadis tadi. Mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang baik ya, untuk diterapkan di sekolah-sekolah, terutama panduan-panduan. Terima kasih ya. Amin. Saya mohon Terima kasih undur Pak diri. Mustari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah kedengaran Pandi? Tadi macet terus. Pandi ini. Ya, macam-macam Pak. Saya dialihkan ke Pak Haji. dialihkan di Pak ini di HP ini. Tadi di laptop enggak? Macam-macam ya. Ya, Pak Andi. Gimana? Balik ya. Bu, Moderator gimana nih moderator? Moderator, Apa ini yang dilakukan nih? Bolak-balik masuk Pak Andi Sudah ke saya sini. serahkan ke Pak Korwas untuk memimpin, Pak Zul. masih Oh, ada sudah ya. Pak Bahar, silakan Pak. Ini coba. Pak Jul. Usulan? Ya, silakan dulu. Kita istirahat sebentar dulu. Oh istirahat. Ya minum-minum kopi dulu lah. Yang mau Pak Jul. makan. Pak Jul, Malino hadir Pak Jul. Pak Jul. Alhamdulillah. Masih ada bunyinya. Pengawas ganteng Pak Jul. Ya. Yang di sana cakep. 10 menit, Bu. Bu. Pengawas ganteng dari Tarakan. Saya Ya, ikut nimbrung alhamdulillah. dari Malino Pak Jul. Alhamdulillah. Sehat Pak Kacak. Lalu ya. Jul, minum-minum dulu Pak Jul. Minum dulu Pak. Ya. Jangan lupa campur susu ya. Ini. Coba di absen dulu Bu Eti. Yang belum masuk siapa? Ini ada. Ya break dulu Bu. Kita break dulu 10 menit lah. Kalau sampai 15 menit.
kasih surat tugas rekan-rekan kepala sekolah. Siap. Kemarin jam 1. Jadi nggak salah kita kalau mereka, karena nggak ada ini. Nggak ada. Ya. Ya, harus ada surat itu. Ya. Iya, ya, salah. Itu kopi hitam kan?